kita akan mulai belajar trading dari nol. Jadi yang belum bisa sama sekali, yang awam sama sekali tentang trading, tonton ini sampai habis, lu akan menghemat waktu belajar yang tadi harus 3 tahun, jadi mungkin 3 bulan. Nah, kita akan belajar tentang trading, ini bukan belajar tentang investasi. Kemudian trading ini tepatnya kita akan belajar mengenai trading CFD, bukan trading spot. Nanti gua akan jelaskan apa bedanya. Trading CFD yang akan kita bahas ini, itu adalah trading dengan tingkat kesulitan yang dianggap paling tinggi. Tapi dengan gain, dengan untung hasil yang paling besar, dengan modal yang paling dikit. Menarik nggak kayak gitu? Oke, kita mulai. Trading sama seperti yang semua orang tahu berasal dari kata trade, dari bahasa Inggris yang artinya berdagang. Jadi kalau kita mau belajar trading online, kita harus punya konsep seperti pedagang. Contoh, orang jual tomat di pasar, jual daging, kemudian mereka jual mainan. Mereka beli barang, ada untung, mereka jual. Modalnya dipakai lagi buat puterin besok. Itu namanya trading. Jadi konsep berpikirlah yang harus kita miliki. Kalau bisa, hari itu dagangan ya habis. Kemudian bedanya dengan investasi apa? Itu beda di time frame waktunya. Kalau investasi, contohnya misalnya nanam kebun jati. Nah itu untuk dia sampai tumbuh, itu kan butuh waktu 5 tahun tuh, atau lebih makan ya. Besar baru bisa dijual. Atau investasi properti, nunggu harga tanah naik, harga rumah naik, baru bisa dijual. Itulah investasi. Baik trading maupun investasi itu tidak ada jaminan keberhasilan. Kenapa? Ya banyak faktor yang eksternal ya. Contoh misalnya, trading lu bahaya, orang bilang gitu kan. Nanti lu bisa rugi. Ya kalau mau untung ya harus siap rugi. Investasi pun, investasi rumah pun, sekarang sertifikatnya bisa tiba-tiba double, tiba-tiba ganda gitu kan. Itu kan risk juga. Atau punya tanah, tiba-tiba lahannya diserobot sama pengembang. Itu bisa aja. Nah kita kembali ke trading. Trading sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu trading spot dan trading CFD. Trading spot itu kamu punya barangnya dulu. Misalnya, seperti yang pedagang pasar tadi ya, dia mau jual tomat, dia harus punya tomatnya dulu. Dia mau jual semangka, mau jual daging, dia harus punya dulu. Dia beli dulu, baru dia jual lagi, gitu kan. Nah, kalau di financial market, itu ada contoh trading saham dan Bitcoin. Jadi kalau misalnya kamu mau jual 10 lot saham BCA, kamu sebelumnya harus beli 10 saham BCA dulu. Kamu harus miliki itu. Itu harus masuk ke RDN kamu dulu gitu kan. Nah begitu juga dengan Bitcoin, kalau kamu mau jual Bitcoin, 1 Bitcoin, minimal kamu harus punya 1 Bitcoin dulu. Kamu beli, kamu simpan, baru kamu jual. Seperti itulah. Kemudian pasar spot ini tidak ada leverage. Jadi kenaikannya misalnya saham BCA tadi naik 10%, atau tanah yang kamu miliki naik 10%, ya portofolio kamu, harta kamu naik 10% di tanah itu, harganya naik 10%. Dan kalau turun juga, kayak misalnya Bitcoin, turun 30%, harta kamu turun 30% di Bitcoin itu, sesuai dengan penurunan asetnya. Nah, trading spot, kalau di-keep lama, dibiarin lama gitu ya, itu bisa jadi sama dengan investasi. Kamu simpen barangnya, kamu tunggu harganya, kamu jual. Investment concept. Kita tidak bahas yang itu. Yang kita dalami adalah CFD trading. Oke, CFD trading. Trading CFD ini mencakup trading mata uang, forex. Kalau gue sebut forex itu singkatan dari foreign exchange, artinya mata uang. Trading XAU itu gold ya, emas. Trading minyak, trading indeks, dan berbagai instrumen lainnya. CFD trading, orang lebih familiar sebutnya dengan trading forex atau trading XAU, trading emas. Ini CFD itu singkatan dari contract for difference atau disebut juga trading derivatif. Ini yang kita pelajarin. Oke, bedanya apa dengan trading yang tadi spot? Bedanya adalah kamu tidak punya real barangnya. Jadi misalnya kamu dagangin minyak, trading online minyak. Emang kamu beli minyaknya? Enggak. Kita hanya memperdagangkan kontraknya. Kalau kontraknya harganya naik, ya kita untung. Kalau turun, nggak bisa rugi. Nah, jadi kalau kamu lihat yang orang pamer-pamer cuan trading begini, ini yang kayak gini nih. Ini adalah trading CFD. Aplikasi yang tadi saya tunjukin itu adalah aplikasi yang namanya MetaTrader, yang dipakai untuk online trading CFD seluruh dunia, terutama pasar forex dan gold. Trading CFD ini volumenya sangat besar, terbesar di dunia, jauh melebihi kapitalisasi saham Amerika, jauh melebihi dari market kripto. Sangat-sangat besar. Trading CFD juga identik dengan yang namanya leverage, margin call, dan short selling. Nanti kita bahas ketiganya. Jadi, CFD trading ini memungkinkan trader untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga tanpa benar-benar memiliki asetnya. Jadi, kalau kalian trading emas dalam bentuk CFD, itu berarti kalian tidak memiliki emas realnya, tapi hanya memperdagangkan selisih harganya. Nah, CFD sudah saya sebutkan tadi mencakup berbagai aset, ada forex, logam mulia, komoditas, minyak alam, gas, itu kamu bisa tradingin semua, platinum, perak, wah luar biasa sekali. Juga cryptocurrency juga, Bitcoin, Ethereum itu bisa ditradingkan di CFD, gitu. Sekarang kita lihat contoh perbedaan beli emas secara spot dan secara CFD. Contohnya harga emas sekarang. Kalau kita beli di harga sekarang, ini di harga 2889. Kalau emasnya naik 5%, itu ke 3033, kita belinya secara spot ya, beli emas real. Itu portofolio kita keuntungannya ya 5%. Kita beli 100 juta,
jadi 105 juta. Nah, sekarang kita lihat berapa kita dapatnya kalau kita tradingkan di CFD. Jadi kita buka aplikasi HFM, kita buka XAU USD. Di situ kita akan simulasikan ya, kalau kenaikan XAU atau emas itu 5%, berapa kita bisa dapat. Jadi di sini kita mau take profit di 3033 dengan 0,05 lot. Nah, ini kita dapat 11,5 juta. Kemudian kita masuk 0,01 lot, ini dapat 2,3 juta. Kita masuk 0,1 lot, dapatnya 23 juta rupiah. Nah, kalau kita masuk 1 lot dan emas naik 5% ke 3033, keuntungannya 229 juta. Ini malah 200% keuntungannya di trading CFD. Jadi satuan pembelian kita adalah lot dengan yang terkecil tadi 0,01. Nah, kalau kita masuk 0,05 aja, itu termasuk hitungannya micro lot, tapi hasilnya jauh lebih gede, berkali-kali lipat. Itulah fungsi dari leverage dan keuntungan trading di CFD. Nah, selain emas, instrumen-instrumen ini ditradingkan di CFD nih. Di sini ada banyak pilihan, ada forex, komoditi, indeks, stok, ETF, bond, dan lain-lain. Coba perhatikan instrumen-instrumen yang saya kasih lihat tadi ya. GBP JPY contohnya, itu Great Britain Pound Sterling dan korelasinya dengan yen. Kemudian XAU itu emas, oil. Itu ada penguasanya, pengendalinya, ada yang miliki benar-benar? Nggak ada. Apa mereka itu dikontrol sepenuhnya seperti misalnya contoh saham BRI yang ada pengontrolnya, ada pemiliknya, atau seperti Ethereum, si Vitalik yang dia kontrol peredarannya? Enggak. Nah, karena itulah trading CFD itu lebih fair, sulit dimanipulasi, dan technical analysis lebih bisa works di sini. Makanya tidak heran kalau volume transaksi di market forex dan gold itu adalah yang terbesar di dunia, jauh melebihi transaksi saham ataupun kripto, jauh banget. Kenapa? Karena disitulah institusi besar bermain, negara pun ikut serta di situ. Sebagai contoh, pada tahun 2024, volume perdagangan CFD global mendekati 20 triliun per bulan. Volume transaksi di pasar forex mencapai lebih dari 6 triliun per hari. Sehingga ini menjadikannya pasar keuangan yang paling liquid dan paling besar di dunia. Sebagai perbandingan, volume transaksi harian di pasar saham AS itu hanya berkisar antara 200 miliar dolar sampai 300 miliar dolar. Bandingkan, 200 miliar dibanding 6 triliun. Gede. Oke, terus sekarang siapa yang pelaku trading CFD? Kalau kripto ini kita sering lihat di sosmed ngomongnya bocil-bocil kripto. Apakah orang-orang baru atau pemainnya anak-anak muda semua? Enggak ya. Jadi sudah dibilang tadi, trading CFD ini adalah perputaran uang terbesar di dunia. Pemainnya pun bukan main-main. Contoh misalnya, kamu Google aja coba. Bank Swiss Margin Call. Akan keluar namanya Credit Suisse atau Nomura. Hanya di trading CFD lah yang kamu bisa margin call. Kemudian coba kamu Google mengenai George Soros dan Bank of England. Bagaimana dulu George Soros tahun 1992 mengguncang banknya Inggris sampai hampir kolaps. Nah, itu melalui trading CFD seperti ini. Jadi bukan main-main gitu loh. Hedge fund gede dan institusi keuangan besar juga main di CFD. Hedge fund itu apa sih? Ya yang memprotek uang kamu gitu. Kalau misalnya kamu kaya nih, duit kamu udah triliunan. Kamu pengen duit itu grow kan? Kalau masukin deposito nggak seberapa. Kamu pengen dia grow, kamu titip dananya di hedge fund, dia yang kelola. Nah, pengelola duit orang-orang kaya ini itu terlibat juga di CFD trading untuk memutar dananya. Contoh misalnya kalau kamu tahu Ray Dalio, itu yang punya Bridgewater Associates, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Ada Citadel, itu yang punya Bitcoin banyak banget. Itu ada Millennium Management, ada Renaissance Technology, Winston Group, Aspect Capital, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, banyak sekali. Jadi institusi-institusi besar cari uang di trading CFD. Jadi kalau institusi gede aja main di situ, kamu kenapa nggak mau main? Gitu loh. Kita harus terlibat di dalam situ. Karena di mana duit berada harus ada kita nongkrong di situ. Kenapa kita perlu ikut trading CFD? Ada beberapa alasan. Satu, kalau mau basah harus dekat kolam. Kalau mau kecipratan duit harus dekat sama tempat perputaran duit paling banyak. Yang paling banyak tadi apa? Trading CFD. Kemudian kedua, caranya gampang. Sekarang coba teman-teman pikir, lebih mudah mana mengubah duit menjadi barang, menjadi duit. Contoh misal duit, saya bikin handphone, terus saya jual lagi biar dapat duit. Atau duit menjadi duit, uang menjadi uang. Lebih gampang tentu mengubah uang menjadi uang. Tidak perlu hadapi yang namanya proses marketing, ngurus stok, admin, pajak, dan lain-lain.
Kemudian kenapa kita perlu trading CFD? Karena sekarang sudah bisa diakses di HP. Terima kasih kepada yang bikin smartphone ya. Karena berkat dia, semua orang bisa akses secara real time di sini. Bayangin, sekitar 3 dekade lalu, tahun 1990-an, ada nggak bocah SMP, bocah SMA yang kaya, punya aset miliaran? Susah. Kenapa? Karena waktu itu mereka harus bisnis real, benar-benar bisnis fisik, baru mereka bisa dapat duit. Sedangkan sekarang, begitu banyak anak muda yang jadi miliuner dari digital nomad, crypto, affiliate, dropshipping, trading terutama. Nah, jadi teman-teman manfaatkanlah kesempatan ini. Semuanya berada dalam genggaman tangan kita. Juga bagi mereka yang sudah mau pensiun, supaya tetap produktif, tenaga memang sudah habis misalnya ya, yaitu perlu belajar trading, karena Anda duduk, tok, dapat duit. Jadi kalau kamu bisa trading, kamu itu seperti orang yang punya superpower, bisa dapat duit dari mana aja. Trading juga nggak butuh modal banyak, dan bisa dilakukan oleh semua kalangan. Jadi orang yang bermodal kecil pun bisa ikut trading CFD. Karena apa? Karena ada fasilitas yang namanya leverage. Leverage ini tidak ada di trading spot. Untuk membayangkan apa itu leverage, seperti ini contohnya ya. Kamu beli emas 1 juta rupiah. Dapat misalnya 1 gram emas, 1 juta. Sedangkan kamu trading CFD, ada fasilitas namanya leverage. Misal kita pilih leverage 1:1000. Nah, tadi ya kamu harusnya dapat 1 gram emas, karena leverage 1:1000. Duit kamu yang tadi 1 juta, kekuatannya itu 1000 kali lipat. Bisa jadi beli 1000 gram emas. Menarik. Nah, memang resikonya juga ada, exposure resikonya ada, tapi gain-nya luar biasa. Jadi kalau misalnya emas nanti naiknya 1% realnya, di kamu itu impact-nya 1000 kali lipat, seperti 1000%. Nah, begitu juga penurunannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-temannya itu cuma modal kecil, kalau mau main saham, sulit. Bitcoin, sulit. Contoh misalnya nih, Bitcoin sekarang harganya berapa? Per video ini dibuat $100.000. Kamu naik 10 kali lipat, modal kamu sekarang berapa? Misalnya 10 juta. Bitcoin sampai ke harga 1 juta aja, duit 10 juta kamu baru naik 10 kali lipat, jadi 100 juta. Naik 10 kali lipat itu butuh berapa tahun? Apalagi saham. Setahun naiknya 20% aja orang sudah bilang hebat. Nah, kalau Anda punya 10 juta, mau kompon berapa lama? Jadi, buat mereka yang modalnya terbatas, disarankan tradingnya trading CFD karena ada fasilitas leverage. Jadi, modal kamu yang tadi cuma mungkin $100, $150, $50, itu dengan leverage, itu kamu bisa lipat gandakan dengan cepat. Nah, di mancing dolar, banyak sekali yang bisa mengkali lipatkan uang ini dari modal tadinya $100 jadi $1.510, $150. Jadi 20, 30 kali, 40 kali lipat itu wajar. Nih, kamu lihat ini adalah klasemen trading dari HFM. Lihat pemenang-pemenangnya. Puluhan ribu % itu hanya dalam 1 bulan. Mungkin nggak saham seperti ini? Mungkin nggak kripto seperti ini yang spot? Tidak mungkin. Ini hanya bisa dilakukan di trading CFD. Bahkan judi pun tidak bisa seperti ini. Trading CFD ini kamu bisa tahu hasil analisa kamu jauh lebih cepat dan nggak buang-buang waktu. Jadi kita bisa tahu analisa kita salah atau benar hanya dalam hitungan menit, jam, atau paling lama hari. Dan kita bisa langsung take action. Oh, dana yang gue cemplungkan di sini nggak works. Gue akan pindahkan ke tempat yang lain. Nah, kemewahan seperti ini tidak ada di pasar saham spot. Contoh misalnya, kamu udah beli di bawah, dia lagi sideways. Wah, ini udah di support nih, nunggu 6 bulan, 2 tahun. Tiba-tiba jebol support. Kamu 2 tahun nunggu buat apa? Buat cut loss. Wasting your time. Kemudian di trading CFD itu tidak bisa rug pull, scam, atau suspend. Kenapa? Karena di trading kan itu adalah komoditas-komoditas dan instrumen-instrumen keuangan yang digunakan di dunia ini secara real. Yang bisa scam itu adalah brokernya, itu masih mungkin scam. Tapi nggak mungkin kalau emas, US dollar, oil, gas, yen, scam itu hampir-hampir mustahil lah ya. Nah, kekurangan trading future adalah kita bisa MC, modal kita bisa habis semua. Nah, makanya harus berhati-hati. Trading ini tidak untuk orang yang panikan dan tidak untuk orang yang tidak berani mengambil risiko. Nah, sekarang kita bahas mengenai mekanisme trading CFD. Bagaimana caranya trader retail seperti kita mau ikut jualan oil? Lu bukan Pertamina, lu bukan ponakannya Sheikh dari Dubai atau Oman yang punya oil, dan lu bukan siapa-siapa yang bisa nelpon Putin atau nelpon Xi Jinping. Bos, kita mau jual oil. Nggak bisa. Nah, trading CFD itu memungkinkan orang untuk berdagang emas, oil, yen dalam jumlah banyak dengan modal kecil. Ini alurnya. Kamu, saya, itu retail. Orang-orang biasa. Ini retail mau ke market dunia. Market dunia ini yang nguasain, yang ngurus adalah LP Liquidity Provider. Bank investasi seperti JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank. Jadi LP ini nyariin kita lawan dari broker-broker lain atau bisa bertindak sebagai lawan kita. Jadi kalau kamu beli emas 30 lot, kamu jangan khawatir nggak ada yang bakal jualan emas. Untuk connect ke LP, kamu butuh broker. Pakai aplikasi yang namanya MetaTrader.
Bisa MT4, bisa MT5, bisa juga TradingView dan aplikasi broker langsung. Misalnya contoh HFM nih, ada aplikasinya langsung. Kamu dengan pakai aplikasi MetaTrader itu, kamu bisa connect ke broker, dari broker akan mengkonekkan kamu ke LP. Nah, tugas broker di tengah ini apa? Adalah menyediakan leverage buat kamu. Broker ini banyak banget ya. Ada broker luar, broker Indonesia, terserah mau pakai yang mana. Yang jelas kamu harus pilih broker yang terpercaya, karena broker ini yang akan mencairkan uang kamu. Kalau kamu menang, win, cuan, profit, broker ini yang akan mencairkan uang kamu. Jadi kamu harus cari broker yang terpercaya. Untuk mancing dolar sendiri, saat ini bekerja sama dengan broker HFM karena leverage-nya yang gede, WD-nya cepat, dan ada CS manusia langsung di grup. Jadi kalau misalnya di broker-broker lain itu kadang cuma diladenin oleh bot. Wah, kesel sekali. Tapi di HFM, di grup mancing dolar, itu ada customer service-nya, support dari HFM. Dan kami pribadi, karena kenal dengan bisnis developer Indonesianya, jadi kami pilih HFM karena kami tahu harus mengadu kemana kalau ada masalah. Nah, terus broker dapat untung dari mana? Itu dapat dari spread, commission, swap, karena mereka itu minjemin kamu duit yang mereka pinjem dari bank. Seperti itu. Jadi, kalau posisi kamu nginep, ya ibaratnya kamu kena bunga, itu istilah swap. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di video selanjutnya, sekalian praktek ya. Salah satu fitur dari broker yang harus kita pertimbangkan dan manfaatkan dengan baik itu adalah leverage. Pilih broker dengan leverage yang cukup besar. Orang dengan 1/200 pun sudah senang, tapi kalau ada yang 1000 atau 500 itu lebih bagus lagi. HFM menyediakan leverage 1/1000. Bagaimana leverage bekerja? Contohnya seperti ini. Kamu cuma punya duit 1 juta di kantong, tapi kamu ingin jualan minyak. Jadi, kalau spot, duit yang 1 juta kamu tadi, cuma bisa beli pertamax aja tuh. Mungkin 100 liter ya. Tapi kalau di trading CFD, thanks to leverage, broker kasih kita leverage. Misalnya, 1/1000. Uang kita yang tadi, 1 juta, itu rasa 1M, rasa 1000 kali lipat. Jadi yang tadi kita cuma bisa beli oil 100 liter gitu ya, seolah kita bisa beli jadi 100.000 liter. Itulah bagaimana leverage bekerja. Jadi kalau misalnya nanti ada kenaikan harga oil itu kira-kira 2%, kamu serasa naik 2000 kali lipat. Dan kalau turun 2% juga, turunnya seperti 2000 kali lipat. Seperti itu. Yang bisa bikin duit kamu margin call habis. Jadi inilah yang saya maksud ketika saya menjelaskan kalau trading tidak butuh modal gede. Kenapa? Karena tadi duit 1 juta pakai leverage 1000 itu mirip dengan 1M. Nah, kalau saham cari cuan 10 juta, itu modalnya harus 100 juta atau 500 juta. Misalnya kamu nyari 5% sehari. Tapi kalau di Forex beda, lu modal 1 juta, 10 juta, bisa dapat 500 juta untungnya. Karena leverage, asal lu entry di posisi yang tepat. Seperti itu.